Kemarin saya melihat sekelebat satu gambar yang sangat membuat saya terkejut. Sampai saya terpelongo. Gambar apa itu? Gambar ketika Pak Prabowo ditanyain tentang keberlanjutan IKN. Saya melihat gestur Pak Jokowi itu, Presiden Republik Indonesia, dengan tangan begini. Seperti Kaisar Ming nih. Ya, begini Pak barang itu. Sementara Pak Prabowo yang presiden tangannya di bawah begini. Saya mikir, ini apa nggak kebalik nih posisi ya? Harusnya kan presiden yang sudah mau mengakhiri itu lemdak. Dialah yang tangannya di bawah. Sementara presiden yang terpilih itu gagah karena akan memerintah. Dunia ini udah kebalik-balik saya bilang. Udah nggak jelas di negara ini. Kacau udah. Sebagai politisi, sebagai anak negeri, satu hal kita berhenti menebar politik kebencian yang sudah-sudah. Oke, kita mulai bahwasanya apa sih yang nggak ada kekurangan, apa sih yang nggak ada catatan. Semua itu kita dengar bukan untuk kemudian saling menghujat, saling mendiskreditkan, tidak. Banyak legacy yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi, khususnya masalah legislasi. Ini secara simbolik, kalau boleh kita lihat Pak Jokowi hari ini menggunakan pakaian Betawi ini kan. Ya, ini mengatakan terima kasih kepada Batavia, terima kasih kepada Jakarta, dan besok akan melakukan perayaan di IKN, Ibu Kota Nusantara. Apa hal-hal yang maksimal? Satu, tentu undang-undang IKN. Ini cita-cita Bung Karno tetapi bisa dieksekusi oleh seorang Joko Widodo. Itu hal yang luar biasa, dan ketua pansusnya di sebelah saya kebetulan anggota pansus. Ini hal-hal yang mimpi-mimpi besar yang bisa dieksekusi oleh seorang Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, terlepas dari pro kontra masalah Omnibus Law, ada hal yang paling penting adalah ada terobosan, ada effort untuk kemudian melakukan sebuah simplifikasi dari peraturan perundang-undangan kita yang complicated. Yang kedua, ada effort untuk kemudian mempermudah pertumbuhan ekonomi dan investasi. Ada upaya demokratisasi ekonomi yang luar biasa dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ini effort yang kemudian bersama-sama DPR dilakukan secara bersama-sama. Jadi apakah sudah maksimal? Tentu ini sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Masih banyak PR-PR lainnya, tapi setidak-tidaknya apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama DPR RI periode 2019-2024 suatu hal yang cukup impresif bagi saya. Apa yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi, sebagai kita kenal Bung Karno sebagai founding fathers, kita kenal Pak Harto sebagai bapak pembangunan, kita kenal Pak Habibie sebagai bapak science and technology. Tapi Pak Jokowi dengan terobosan-terobosan dan apa yang menjadi komitmen beliau membangun infrastruktur, ini satu hal yang menjadikan beliau memiliki benchmarking tersendiri. Ada masalah, ada yang kurang. Indonesia ini begitu kompleks. Indonesia ini the biggest archipelago state in the world. Negara kepulauan terbesar di dunia. Tentu itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Apa yang menjadi poin bagi saya sebagai politisi, sebagai anak negeri, satu hal, kita berhenti menebar politik kebencian. Kita harus belajar kenapa Cina bisa menjadi negara besar dengan sekian kompleksitasnya. Tidak ada kebencian dari satu generasi ke generasi yang lain. Tidak ada. Kita lihat bagaimana konflik antara Kuomintang dengan PKC. Tapi foto Sun Yat-sen dari lapangan merah itu tidak pernah digeser seinci pun.
Kita ingat bagaimana konflik transisi dari Mao Zedong ke generasi berikutnya, tapi tidak ada kebencian, ada full komitmen, political will untuk kemudian kita berdiri bersama di atas kepentingan negara Indonesia yang raya. Itu full komitmen itu yang sudah. Oke, kita mulai bahwasanya apa sih yang nggak ada kekurangan, apa sih yang nggak ada catatan. Semua itu kita dengar bukan untuk kemudian saling menghujat, saling mendiskreditkan, tidak. Tapi itu bagian dari proses membangun satu hal yang sebagai piranti untuk mengingatkan kita. Oke, kemarin kekurangannya di sinilah. Oke, besok di sini. Ini kalau nggak ada joke tentang kepiting Indonesia itu, baru naik ditarik lagi ke bawah. Kita sudahi ini, kita dekonstruksi ini. Kita bisa bercancut tali wondo, kita adalah bangsa yang bisa bergotong royong. Apapun itu perbedaan, ayo, the future is Asia. The future is Asia. Kebangkitan Korea, Jepang, Cina, India, Pakistan. Dan epicentrum hari ini saya optimis Indonesia harus menjadi epicentrum baru untuk peradaban dunia. Iya, yang menarik adalah pertama bahwa ini adalah pidato terakhirnya Pak Jokowi sebagai presiden selama 2 periode. Nah, kalau kita lihat selama ini dari perspektif Komisi 2, kami tentu merasa kerjasama yang dilakukan setidaknya periode ini dengan pemerintah sangat baik, sangat produktif, ya. Karena Komisi 2 itu kan adalah komisi yang bidangnya masalah politik dan pemerintahan dalam negeri. Banyak hal-hal yang fenomenal yang dihasilkan kerjasama antara Komisi 2 dengan pemerintah, ya. Tadi disebutkan oleh Bung Willy misalnya soal pembangunan ibu kota negara, yang ini adalah simbol dari percepatan pembangunan Indonesia sekaligus pemerataan, ya. Kita memindahkan ibu kota yang tadinya agak berat ke barat, sekarang sudah berada di tengah yang bisa diakses sama jaraknya di antara semua wilayah Indonesia gitu. Kemudian yang kedua, Papua. Kita selama ini juga melihat sering ada disparitas, ketimpangan pembangunan antara barat timur, Jawa luar Jawa gitu. Nah, IKN dan pemekaran Papua itu juga menjadi simbol bahwa memang pembangunan ini tidak boleh ada yang tidak berimbang. Nah, Papua itu di zaman Pak Jokowi dan kemudian kerjasama dengan teman-teman di Komisi 2, sekarang sudah tanah Papua itu sudah punya 6 provinsi. Jadi sudah ada sentra-sentra pemerintahan baru yang insya Allah itu menjadi sentra pengembangan ekonomi dan pelayanan publik yang tadinya mungkin jaraknya jauh dan segala macam gitu. Ini sesuatu yang baru buat Indonesia. Dan saat yang disampaikan oleh Bung Willy, sebetulnya ini cita-cita atau visi hampir seluruh presiden Indonesia. Ya, dulu Pak Karno mengatakan satu saat memang kita harus memindahkan ibu kota ini ke Kalimantan. Pak Soeharto juga punya pandangan yang sama bahwa Jakarta ini mungkin harus sudah difikirkan tidak kuat lagi bebannya menanggung dia sebagai ibu kota. Makanya waktu itu ada rencana mau dipindahin ke Sentul. Maaf, ke dekat Cianjur itu Jonggol, Pak. Jonggol. Nah, Pak SBY juga sudah pernah terpikir, kalau kita lihat catatan sejarahnya, beliau juga mempersiapkan itu ke Sentul. Nah, zaman Pak Jokowi inilah, ya, Pak Jokowi berani kemudian mampu mengeksekusi, ya, visi-visi besar yang pernah disampaikan oleh beberapa presiden kita itu secara konkret. Nah, memang tidak bisa, ya, pindah ibu kota itu tidak seperti membalikkan tangan. Kita nggak bisa membayangkan bahwa tiba-tiba ada jalan Tamrin di sana atau jalan Sudirman. Butuh proses, Kalau Pak, di dalam undang-undang itu juga ini proyek 23 tahun, ya. Jadi nanti akan mulai settle, ya. Jadi bukan settle, akan mulai settle itu di 2045. Nah, jadi oleh karena itu sampai ke 2045 ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita bereskan, dan itu menurut saya penting karena tadi pemindahan ibu kota itu adalah simbol dari kita mempercepat pembangunan, dan pembangunan itu merata pada seluruh rakyat Indonesia.